Kan sebenarnya Kristen sama Islam ini kan perbedaannya ya, selain daripada Nabi Muhammad SAW, kan ada satu sosok yang kita ya dalam tanda kutip diperebutkan gitu loh. Tanda kutip ya. Dalam Islam kita mengakui Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hanya seorang nabi. Iya. Betul kan? Betul. Beliau diberikan kitab Injil. Dan kita harus mengimani itu. Ya, kita harus beriman. Bukan Muslim kalau kita nggak beriman kepada Nabi Isa Al-Masih kan? Iya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, hamba Allah, diberikan kitab Injil dan diutus hanya untuk Bani Israel. Dan harus beriman juga terhadap kitab-kitabnya. Ya. Selain Al-Quran. Jadi kan karena sosok Nabi Isa Al-Masih ini dianggap sebagai Tuhan, ya, oleh saudara-saudara kita yang Kristen, kan itu yang perlu kita perlu kita lakukan perang pemikiran gitu, bukan perang fisik loh ya. Klarifikasi, termasuk diantaranya mengklarifikasi, meluruskan, menjelaskan. Nah, gua nggak mau terlalu banyak pakai literasi dari Islam, karena kan kalau kita keluarin semua literasi dari Islam belum tentu orang Kristen percaya gitu. Gue lebih banyak pakai seperti ilmu Tai Chi gitulah. Menggunakan dokumen mereka sendiri gitu. Menggunakan dokumen mereka sendiri literasi untuk dari membantah ketuhanan Yesus di dalam agama mereka gitu. Tetapi bukan berarti gue terus kita harus membenci orang Kristen. Keluarga besar gue juga masih banyak Kristen. Teman-teman gue banyak masih Kristen. Customer gue juga banyak yang Kristen. Bukan berarti kita harus membenci orang Kristen, bukan. Kita ini hanya dalam ranah perang pemikiran. Ya, perang pemikiran kan nggak harus seperti bunuh-bunuhan atau menyiksa atau persekusi, enggak. Itu jauh dari itu semua. Tetapi perang pemikiran ini juga ada koridornya. Koridornya itu maksudnya apa? Jangan sampai kita melanggar pasal-pasal penistaan agama gitu. Dan di Islam juga memang kan disarankan untuk sampaikanlah balighuani walau ayat, sampaikanlah walau seayat, tapi dengan tutur kata yang baik. Iya. Kan? Di Quran kan disebutin, janganlah kamu berdebat. Nah, iya. Betul kan? Iya. Janganlah kamu berdebat dengan siapa? Dengan ahli kitab kan? Iya. Kan ada terusannya, kecuali dengan apa? Kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan cara yang paling baik. Iya kan? Kalau dengan cara yang paling baik itu artinya apa? Apa kita harus menghina sesembahan mereka? Kan enggak. Apa kita harus mencaci maki? Enggak. Menghujat? Enggak boleh. Menista? Apalagi? Enggak boleh. Jadi yang namanya debat dengan cara yang paling baik ya dengan literasi. Bukan dengan asumsi. Dan literasi yang Mas Dondi kemukakan sebagai satu literasinya, sebagai bahan berdiskusinya, ya itu adalah dari kitab suci Nasrani sendiri ya, Bible ya dalam hal ini ya. Emang Bible kitab suci? Ya. Saya pernah nonton tuh di Mas Dondi bahwa Injil. Injil. Buat mereka itu kitab suci. Ya. Buat orang Kristen Bible adalah kitab suci. Ya. Buat kita, terutama buat saya, itu sudah bukan kitab suci lagi gitu. Karena saya sudah bisa membuktikan ketidaksuciannya di mana. Gitu. Di spell dikit, kenapa? Yaitu karena di dalam yang disebut dengan kitab suci orang Kristen itu ternyata banyak ayat-ayat atau konten di dalamnya yang tidak murni berasal dari Tuhan atau Sang Pencipta. Artinya di dalam kitab suci orang Kristen itu ternyata banyak ayat-ayat yang boleh dibilang tidak otentik gitulah. Tidak otentik itu artinya apa? Ditambahkan jauh belakang hari setelah narasumber aslinya atau Yesus itu nggak ada. Jadi bukan hitungannya setahun 2 tahun loh ya. Dalam arti kata kesahihannya ya, yang sedikit diragukannya. Bukan sedikit, sudah terbukti. Terbukti tidak asli gitu. Maaf nih Mas, sebelum kita jauh membahas ke sana, izinkan saya untuk flash lagi pertemanan kita yang dulu. Karena kekagetan saya sampai hari ini baru sembuh mungkin. Butuh berapa bulan kaget? Kurang lebih 6 bulan dari Oktober November itu kan. Jadi karena yang saya tahu dengan Mas Dondi adalah kalau kita udah cukup lama berkawan nih Mas, bersahabat. Kalau nggak logis, Mas nggak mau.
nggak akan terima. Kalau alasan seseorang itu, walaupun kita cuma berdebat biasa, lu nggak bakalan masuk di otak lu kalau lu ngerasa nggak masuk akal itu. Nah, jadi kita dulu teman di mana kalau nggak cerita? Oh, teman di klub motor ya? Celup motor. Teman di klub motor. Gitu. Saya udah kenal dengan beliau itu dari awal tahun 2000 ya. Gitu. Terus kemudian main terakhir itu tahun 2005 2006. Iya, baru ketemu lagi November Oktober November 2022. Dan berapa tahun tuh berarti tuh? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Itu 14 tahun. Pantesan lu kelihatan tua sekarang. Iya. Iya. Makanya saya yang udah Islam dari lahir, pengen ketemu orang yang umurnya setahun lebih tua dari saya, tapi kenapa mukanya lebih seger? Apa rahasianya? Gitu. Rahasianya mungkin gue sering ketawa kali. Iya. Tapi lu juga sering ketawa. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi mungkin air wudhu yang meresap di kulitnya Mas Dondi lebih baik, insya Allah ya. Jadi gini Islam. Jadi dalam kesempatan ini gue juga mau minta maaf sama lu. Gue minta maaf nih ya. Kalau dulu mungkin gue pernah ngajakin lu makan nasi campur gitu. Iya. Lu pernah mau nggak sih? Enggak pernah. Kan dulu pernah gue rayu, ayo Islam nasi campur Islam, enak Islam. Enggak. Ini babinya udah disunat kok gitu. Ya, gue minta maaf ya. Iya, kalau ada teman kita dulu yang bilang ini tidak mengandung babi, yang mengandung. Oh, yang mengandung. Iya. Jadi yang kalau maksudnya. Iya, yang mengandung. Iya kan? Nah, saya dari situ ngelihat, waduh, ada perubahan besar. Makanya dari awal tadi saya prolog saya di depan tadi saya bilang, kok saya menemukan seorang sahabat saya dengan rebirth ya, kayak lahir kembali. Revert ya, kembali. Revert, tapi ini rebirth-nya nih, lahir kembali. Oh, rebirth. Iya, rebirth. Reborn ya. Reborn, lahir kembali dengan figur yang berbeda. Orangnya sama, tapi keimanannya yang sudah berbeda. Ya, gitu. Padahal saya juga sedikit-sedikit, walaupun saya bukan teman SMA beliau, apalagi teman gerejanya, saya tahu kalau beliau ini dulu adalah pemuda gereja yang suka bawa gitar nyanyi paduan suaranya. Anak aja enggak. Gua bukan pemain musik. Bukan ya? Bukan. Gitu. Tapi yang saya tahu sih dari teman-teman lain di klub motor bahwa ini orang anak baik-baik nih. Gitu. Yang baik-baik tanda kutip apa enggak? Enggak, ini benar. Ini benar. Jangan terlalu susun lah, Pak. Bukan. Dari awal memang saya kenalnya udah, oh ini orang memang aslinya memang baik gitu, dan kami juga berteman itu nggak pernah ada permasalahan di antara kita ya kan. Dulu walaupun kita beda keyakinan tapi nggak ada masalah ya temanannya. Nah permasalahannya sekarang setelah kembali ke hari ini per hari ini entah kapan tayangnya nanti, saya ngerasa kok keberagaman saya sebagai seorang muslim itu merasa tertinggal dengan Anda. Lah kan dulu waktu touring juga lu sering ketinggalan Sam. Iya itu dari motor. Itu dari motor. Ini bukan dari hal keimanan, ya. Jadi walaupun Allah bilang ya nggak pernah mendikotomikan ya Mas ya. Siapa yang baru memeluk kembali ke Islam, siapa yang udah dari lahir sudah Islam. Tapi yang paling dibilang Allah, yang dianggap oleh Allah adalah lalakum tatakun, yang paling bertakwa di antara kalian. Gitu. Jadi nggak ada salahnya. Walaupun sebelum ini typing saya udah bilang sama beliau bahwa saya kayaknya tertinggal nih agama saya. Enggak lah, insya Allah enggak lah. Gitu ya. Ini mungkin boleh saya gue jawab ya. Ya, apa deh. Kan saya udah cerita nih Mas. Apa yang kira-kira saya ngerasa kok agak beda nih ilmunya nih sekarang sama Mas Dondi sendiri. Mungkin gini. Islam kan dulu kan lahir dari keluarga Islam, ya kan? Namanya Islam loh. Di KTP ada 2 loh. Nama sama agama. Nama sama agama Islam dulu-duanya. Hebat kan? Jarang-jarang gitu. Ya, jadi kan mungkin Islam dulu kan lahir di keluarga Islam. Jadi keluarga juga mungkin tidak banyak bersinggungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Artinya dalam arti keagamanya. Iya. Mungkin berteman dengan orang-orang yang lain agama banyak, termasuk dengan saya waktu itu kan.
Tapi dalam hal agama di dalam keluarga itu tidak banyak bersinggungan dengan agama lain. Oke. Nah, kalau gue ini kan dulu kan dari sono. Iya. Pas gue masuk Islam, gue ini seperti kayak ikan koki yang cemplungin ke akuarium gitu. Oke. Paham ya maksudnya? Baru kelihatan semua di mata gue gitu loh. Oke. Yang bener tuh begini. Oh, ternyata nggak mungkin Tuhan nurunin begitu banyak agama buat orang gitu, ciptaannya gitu. Kita percaya Tuhan cuma satu. Iya. Orang agama lain juga percaya agama Tuhan cuma satu. Oke. Ya kan? Tetapi kan setiap orang ini kan berhak mengklaim bahwa agamanya yang benar. Iya. Gitu kan? Begitu juga dengan kita kan Islam. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kan nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nih sebagai satu-satunya pencipta, terus dia menurunkan banyak agama ke banyak orang. Mungkin nggak kira-kira? Agama-agama yang ada di dunia ini, semuanya itu diturunkan oleh satu pencipta, mungkin nggak? Mungkin. Mungkinnya di mana? Kenapa lu bilang mungkin? Ya. Ayo lo, sekarang kita debat nih. Oh, oke. Sejauh saya, literasi saya sebagai seorang Muslim yang udah agak lamaan, bahwa di beberapa ayat kita dibilang seperti orang-orang umat sebelum kamu. Ya kan, berarti Allah mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menciptakan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apakah dengan agama yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW? Ya kalau orang secara awam melihatnya bahwa itu ini berbeda. Ini mau direkam langsung nih, ya. Jadi kita tahu nih pandangan aslinya bagaimana. Ini nggak briefing dulu nih ya? Nggak ada. Ini jalan aja nih. Oke. Tadi coba-coba briefing, ntar aja. Jadi sekarang gua tanya lu, Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Muslim. Berarti beda nggak sama agamanya Nabi Muhammad SAW? Sama. Hah? Sama. Agamanya Nabi Yakub? Berikanlah saya kesempatan untuk menjelaskan literasi yang saya tahu. Oke, gantian ya. Jadi yang saya tahu pertama adalah dari awal itu semua rasul atau utusan yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan konsep ketuhanan kepada siapapun nabinya, kepada rasulnya, terutama yang 25 nabi, itu adalah ketauhidan. Ya, jadi harus menyembah kepada Tuhan yang esa. Entah itu kepada Moses ya, entah itu kepada Abraham, Ibrahim, apa segala macam, itu tetap. Dan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, bahwa ini menunjukkan bahwa berhala itu buatan manusia. Kamu harus menyembah kepada Tuhan yang sah. Jadi dari situ mungkin kalau orang yang saudara-saudara kita yang belum Muslim sekarang, saya punya istilah baru nih Mas. Coba apa? Belum Muslim. Iya memang dari dulu gue juga bilang belum Muslim. Oh gitu ya. Gue juga dari dulu lebih suka bilang mereka itu yang belum Muslim, bukan non Muslim. Iya, belum Muslim. Karena yang belum Muslim itu ada kemungkinan nanti jadi Muslim. Karena itulah yang logika yang paling sulit diterima oleh beliau-beliau, bahwa kok Nabi sebelum Nabi Muhammad kok udah pada Muslim, kok seorang Islam berani bicara begitu. Berani. Karena logika saya yang pas-pasan ini, gitu, di depan kamera saya ngaku pas-pasan. Jadi ngerasa bahwa pasti seorang Tuhan mengutus rasulnya, nggak mungkin kalau yang dipesankan, difirmankan oleh pada rasul-rasul itu bukan ajaran tauhid. Nggak mungkin, tolong duain saya gitu ya, tigain saya, nggak mungkin. Gua potong boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Lu barusan ngomong apa? Nggak mungkin. Pesan-pesannya apa? Tidak mentuhankan Tuhan yang satu kan? Iya. Tadi lu bilang, kan gua nanya, mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya pencipta menurunkan banyak agama kepada manusia? Lu bilang mungkin tadi kan? Iya mungkin. Nah, berarti udah kontradiksi sama barusan lu bilang. Bukan, maksudnya belum jadi Islam. Hah? Belum jadi ajaran Islam yang terakhir datang. Berarti yang beda apanya? Rasulnya beda, umatnya beda. Apalagi? Yang beda zamannya apa? Beda. Terus apa lagi? Terus kemudian perintahnya beda. Perintahnya tuh berarti apa yang beda? Ya kalau misalnya di Islam, ini contoh kecil aja ya. Di Islam diperintahkan sholat. Ya kan, di agama sebelum Islam tidak. Perintah, hukum, ketetapan gitu kan? Ya, perintah. Berarti hukum, yang beda apanya? Kitabnya. Kitab yang diturunkannya.
Ya kita pun jelas beda, Taurat, Zabur, Injil, Quran beda. Ya. Yang diturunkan tadi, yang bilang beda perintahnya, perintah itu kan hampir sama dengan hukum ketetapan kan? Ya. Berarti apa yang berbeda antara perintah hukum ketetapan pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan perintah hukum dan ketetapan pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya? Yang beda apanya? Satu kata. Utusannya aja beda. Syariatnya. Syariatnya ya. Tapi agamanya beda nggak? Agamanya sama ya. Hah? Sama. Berarti mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya menciptakan, menurunkan banyak agama kepada manusia? Iya ya, enggak ya. Gue salah dengar pertanyaan lo. Nabinya yang beda, tapi ajarannya tetap sama ya, tauhid ya. Pesannya sama nggak? Setiap nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, pesannya semua sama nggak? Sama. Harus mempertuhankan Tuhan yang satu. Iya, la ilaha illallah kan? Iya. Pesannya sama kan? Iya. Terus semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya ini berserah diri nggak kepada satu Tuhan? Ya harus berserah diri. Semuanya kan? Sami'na wa ta'na. Itu kan mendengar ya. Ya. Tetapi maksud gua dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi ini kan mengajarkan untuk berserah diri kepada satu pencipta. Betul. Berserah diri kepada satu pencipta, bahasa Arabnya apa? Tawakal ya. Muslim. Nama lu Islam? Iya. Artinya apa? Selamat. Apa lagi? Damai. Apa lagi? Iya. Satu lagi apa? Masih banyak. Apa lagi? Saya tahu itu aja. Berserah diri. Oh, berserah diri. Iya kan? Oke. Islam kan itu berserah diri kan, selain damai, selamat, berserah diri, patuh, tunduk, taat. Oh ya, patuh. Iya kan? Semuanya ini kan arti Islam dalam bahasa Arab. Orang yang berserah diri namanya kan Muslim. Muslim adalah orang yang berislam. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya Muslim bukan? Karena semuanya berserah diri kan kepada Tuhan yang satu kan? Iya. Berserah diri. Tapi Mas, ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang belum Muslim ini menganggap bahwa agama ini Islam sulit diterima loh? Makanya nih gue jelasin. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya Nabi itu berserah diri kepada satu pencipta. Iya. Berserah diri kepada kehendak satu pencipta itu bahasa Arabnya Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada satu pencipta. Berserah diri kepada kehendak sang pencipta. Ya kan? Semuanya Muslim. Agamanya apa kalau begitu? Agamanya Islam. Tetapi kalau secara akademis nih ya, bolehlah orang bilang sejarah atau historis gitu lah. Yeah. Agama Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Iya. Betul. Iya. Secara akademis yang disebut dengan agama Islam yang lahir di abad ke-7 itu adalah syariat yang terakhir yang diturunkan. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan sunnahnya. Yeah. Tetapi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya ini sudah Muslim. Dalam arti akidahnya Muslim, syariatnya beda-beda. Syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, aturannya begini. Syariat pada zaman Nabi Daud dengan Zabur, aturannya mungkin ada sedikit perbedaan. Syariat pada zaman Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil itu mungkin juga ada sedikit perbedaan. Tetapi semuanya itu dibenarkan oleh Al-Quran. Betul? Dibenarkan kan? Pertama dibenarkan. Ya. Artinya kalau dibenarkan ini artinya Quran berfungsi sebagai musodik. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Musodik. Ya. Setelah itu apa? Quran ini juga menjadi Al-Muhaimin, batu ujian. Ya. Pokoknya ini kalau di dalam industri kita tahu lah ya ada yang namanya falsification test gitu. Jadi Quran ini berfungsi sebagai pengoreksi gitulah. Setelah itu Quran juga berfungsi sebagai al-mubayyin, menjelaskan. Dulu nih kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelum Quran ada yang disalahpahami nih oleh umatnya, umat nabi-nabinya nih ya. Nabi-nabi sebelumnya. Umat nabi-nabinya. Dijelaskan dalam Quran. Yang dulu mungkin dalam zaman Nabi Musa ada kesalahpahaman apa, ada kekeliruan apa, dijelaskan di Quran. Contoh.
mengenai misalnya kejadian pada zaman Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan banyak kejadian. Misalnya lah, pernah dengar yang bikin patung sapi berhala pada zaman Nabi Musa menerima wahyu Taurat itu siapa? Yang bikin patungnya? Siapa namanya? Pernah dengar Samiri? Samiri. Pernah dengar? Pernah. Di Bible siapa yang nulis, yang bikin patung itu? Siapa, Mas? Nabi Harun. Oh. Di Bible yang bikin patung berhala itu ditulis Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Ini seorang nabi loh. Nabi kok bikin patung berhala gitu? Patung yang disembah, patung sapi. Nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Pencipta ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi untuk bikin patung berhala? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Masuk akal nggak? Nggak. Dijelaskan di Quran. Yang bikin itu Samiri. Samiri artinya apa? Kalau dari terminologinya, Samiri itu kurang lebih nih ya, dari ahli bahasa, Samiri itu artinya orang asing. Orang asing yang ngikut rombongannya Bani Israel keluar dari Mesir. Yang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa di Mesir. Gitu. Karena dia meninggalkan tempatnya, dia nggak ada sesembahan. Nggak ada sesembahan. Dia bikin tuh. Dia bikin batu. Itu masuk akal nggak? Iya. Masuk akal karena dia sudah terbiasa menyembah berhala. Iya. Pada waktu dia ngikut rombongan Bani Israel, nggak ada yang disembah. Nabi Musa lagi terima wahyu. Iya. Dia nyuruh ngajakin bangsa Israel untuk bikin patung lagi, untuk disembah lagi. Lebih masuk akal daripada seorang nabi utusan loh. Utusan masa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi untuk bikin patung sapi berhala? Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Iya. Itu dijelaskan di Quran. Kurang lebihnya seperti itu. Di Injil juga begitu. Orang Kristen menyebut ini sebagai Injil. Di Injil mereka disebutkan Yesus itu Tuhan. Yesus atau Isa masih ya. Di Quran kan dijelasin, dikoreksi. Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, itu salah satu mubayyin, menjelaskan. Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi, kurang lebih begitu. Jadi, kalau kita balik lagi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya Muslim. Pernah baca nggak di Quran atau di kitab-kitab yang lain, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka ngajarin Tuhan yang bisa punya pribadi lebih dari satu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nabi Abraham? Nggak ada kan? Nggak ada. Nabi Musa, semua nabi-nabi lah. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Tauhid namanya. Tauhid. Gitu. Jadi, yang berbeda adalah syariatnya. Di agama pada saat itu, pada zamannya, dengan rasulnya. Tadi kan gue bilang, perintah itu kan juga bisa diartikan hukum, ketetapan. Nah, hukum, ketetapan pada satu bangsa, pada suatu zaman, itu yang berbeda dengan yang disempurnakan di Quran gitu. Kalau dulu nih, kalau Taurat, Zabur, Injil diturunkan untuk Bani siapa? Israel. Bani Israel. Tiga-tiganya itu Bani Israel. Iya. Tiga-tiganya loh. Taurat, Zabur, Injil. Ya. Sedangkan Quran buat Arab. Dari Hongkong. Oh, maksudnya untuk semuanya. Quran diturunkan untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semua manusia kan? Semua bukan manusia. cuma untuk Bani Israel kan? Bukan untuk bukan cuma. Jadi syariat-syariat yang dulu sudah diturunkan ke Bani Israel pada zamannya masing-masing disempurnakan dengan syariat yang terakhir untuk semua manusia, nggak cuma untuk Bani Israel aja. Iya. Makanya gue berani bilang, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun itu semuanya Muslim. Iya. Secara akidah. Semoga saudara-saudara kita yang belum Muslim ini bisa menangkap penjelasan ini ya, Mas. Secara akidah ya. Akidah ini kan keyakinan kita gitu ya. Secara akidahnya semuanya Muslim, tapi secara syariat belum disebut sebagai agama Islam seperti anggapan atau pandangan orang-orang akademis zaman sekarang. Karena yang seperti Mas Dondi sering sebutkan di vlog-vlog sebelumnya, bahwa semua orang terlahir itu sebenarnya Muslim, ya kan? Tapi situasi keluarga, keadaan, siapa yang membesarkan itu yang membawa keyakinan selanjutnya. Ya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi kan orang tuanya. Orang tuanya ya kan, gitu. Jadi ya memang. Tapi ada satu pertanyaan saya sebagai Muslim yang udah agak senioran.
Maksudnya udah agak tua gitu. Udah agak tua deh. jadi even di zamannya Rasulullah sendiri, ya, dan yang saya tahu pada saat itu sampai beliau wafat pun memang tetap ada pendeta, pastor. Tapi yang saya tahu melalui kisah-kisah di Al-Quran, baik di Al-Quran maupun di hadis dan cerita-cerita yang lain, bahwa sampai wafatnya Rasulullah juga yang sudah mengajak, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan kutetapkan Islam menjadi agamamu dan Quran, ya kan, sebagai kitabmu. Itu kan himbauan halus sekali kalau menurut saya. Jadi kalau di handphone nih kayak update software, kalau lu nggak update, lu nggak bisa pakai lagi. Lu nggak bisa pakai lagi karena itu udah expired. Iya kan? Karena ini semua sudah disimpulkan dan disempurnakan di Quran dengan Rasul terakhirnya Muhammad Rasulullah, ya, gitu. Tapi tetap pada zaman itu tetap kan ada Nasrani, ya, yang sampai sekarang pun 20% dari umat Arab, entah itu di Palestina, entah itu di Jazirah Arab lainnya sampai sekarang, itu tetap kurang lebih kan ada 20% yang bisa gitu non Muslim, ya kan, gitu. Ini menurut Mas Dondi adalah memang agama itu, kalau menurut saya nih Mas, memang agama itu sesuatu yang hidayah itu sesuatu yang memang benar-benar rahasia Allah. Sama halnya dengan rezeki, mati, dan jodoh, ya kan. Jadi satu lagi nih yang namanya hidayah itu benar-benar milik Allah, karena di Al-Quran sendiri cuma dibilang agama Islam hanya untuk orang-orang yang berpikir. Kalau berpikir berarti punya otak nggak? Iya, mestinya. Mestinya. Tapi kan ini kan kalau ada kitab, ya, dalam kurung Al-Quran mengajaknya begitu halus, ya kan. Mestinya kan kalau memang orang-orang berpikir, mestinya, nih, saya udah kasih lihat nih, faktanya ini, logikanya ini, karena banyak mukjizat, ya, saudara-saudara kita yang belum Muslim juga banyak memakai istilah mukjizat, ya kan. Mukjizat yang kayak contoh air Zam-Zam nggak pernah kering di Arab Saudi sampai hari ini. Sejak ibundanya Nabi Ismail menghentakkan kakinya, ya, alaihissalam, menghentakkan kakinya di tanah, langsung keluar air Zam-Zam karena waktu itu beliau lagi kehausan. Nah, ini kan mestinya logika-logika yang bagi orang berpikir, ya kan. Waktu itu saya udah pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi pertanyaan apa jadi? Enggak, jadi gini. tadi kata mau nanya. Udah, tadi nanya udah dijawab. Udah dijawab tadi. Ini saya coba jabarin dari yang dijelasin sama Kodondi tadi, bahwa ini banyak keajaiban-ajaiban, termasuk waktu mau Isra Mi'rajnya Nabi, Rasulullah sendiri naik ke atas dari Masjidil Aqsa, itu ada batu yang dia stay. Jadi dia bilang bukan turun, kembali gitu ke tempatnya. Jadi dia sempat naik waktu Nabi mau hijrah, ya, mau Isra, dia naik. Mau Mi'raj, gitu. Dia naik 1 meter kurang lebih setinggi meja ini. Dan itu dibilang tinggal di situ, stay, kata Rasulullah. Jadi dia nggak turun lagi ke bawah. Dan sampai sekarang saya sendiri udah pernah ke sana ke Masjidil Aqsa untuk melihat itu. Mestinya kan bagi orang-orang berpikir itu kok ada batu ngambang gitu. Dan itu waktu saya datang aja tahun 80-an itu udah dilapisin kaca. Karena orang akan congkel-congkel itu sebagai souvenir. Waduh. Iya. Lu nggak dapat souvenir? Enggak, udah dikacain. Udah dikacain. Oh, dikacain. Jadi di bawah itu tetap kosong, Mas. 1 meter. Jadi karena Rasulullah perintahnya bukan kembali. Kalau kembali dia ke tanah lagi kan. Rapat lagi ke tanah. Ini dibilangnya stay. Masya Allah, mestinya orang-orang itu kan berpikir ya Mas ya. Kalau dari penjelasan Mas tadi kan. Tapi kenapa? Nah, pertanyaan saya kembali lagi nih. Kenapa tetap nggak convert juga?
Nah, gini ya, kalau nanya kenapa orang-orang yang belum muslim itu kok nggak convert atau nggak revert? even di zamannya Rasulullah sendiri. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanya gini. Kalau zaman sekarang nih ya, yang saya tahu ya. Atau oke lah, dihubungkan dengan pada zaman Rasulullah juga mungkin masih ada relevansinya lah ya. Yang pertama-tama biasanya paling berat itu adalah apa? Biasanya jabatan atau keluarga. Sosial. Hubungan sosial ya. Iya. Status dia di sosial gitu. Ya. Kalau lu sebagai pejabat tinggi gitu. Ya. Yang ngurusin Mekah, Akabah misalnya. Suruh ngikut agama bukan orang yang ngurusin Ka'bah gitu. Iya. Menurut pandangan orang-orang nanti nih jabatan sosial lu nih naik atau turun? Turun kan? Apa kata dunia? Itu satu kan, dari jabatan atau status sosial. Kemudian keluarga. Keluarga kan ini kan bukan cuma keluarga inti biasanya. Ada keluarga yang lain. Ya, paman, tante, bibi, segala macam sepupu. Keluarga besar lah gitu loh. Juga apa kata mereka gitu loh. Ya. Nanti yang ketiga biasanya tadi apa? Status sosial, keluarga. Jabatan kan tadi? Ya tadi kan status sosial bisa jabatan lah ya. Bisa pekerjaan lah ya. Kedua kan keluarga. Ketiga kan bisa masalah dapur. Ya dong. Even itu zaman Rasulullah dulu ya? Bisa jadi. Bisa gitu jadi ya? Bisa lah, masih ada hubungannya. Jadi tiga yang penting ini, tiga yang utama ini yang bikin orang kenapa masih berpikir untuk tidak kembali ke Islam. Zaman sekarang pun masih relevan. Gitu. Even pamannya Nabi aja waktu itu. Iya, paman Nabi sendiri kan juga. Dia gengsi dong kalau ikut ponakannya. Ya.